Pengenalan dulu. Oke, dari siapa dulu sih? Mau kenalin siapa dulu? Tak tunjukin ntar. Direktur Rinalab dulu dah biar gampang ntar ngejelasinnya. Pengenalan Direktur Ryan Lab. Oke. Dari siapa? Direktur siapa? Direktur yang kontrol dulu, Kirsten. Kirsten. Direktur kontor. Oke. Mumu umur berapa? Belum tahu. Nah ini namanya Kirsten ya adik-adik. Dia bukan cowok, dia Nah, cewek. dia cewek. CWK dia. Direktur. Jadi kan Rinalab ini kan didiriinnya kan sama dua orang, yaitu Kirsten dan Saria. Nah, Kirsten ini di Rinalab jadi jabatan tertingginya lah. Dia itu pusatnya lah intinya. Presiden. Kepala utama, presiden. Oke. Nah, habis itu ada departemen-departemen yang kan Rinalab itu dibagi dua, departemen sains dan departemen teknik, ya kan. Departemen sainsnya itu ada yang pertama struktural. Nah, struktural itu yang Ferdinand, kepalanya itu Parvis. Kambing babi. Kambing apa Kambing babi? babi. Kambing apa babi? Di situ ada Ferdinand. Ferdinand itu energi. Direktur Departemen energi. Direktur energi. Udah tobat sih dia tapi. Ya, nanti tobat lah intinya. Habis itu ada Milisis, direktur bagian Milisis, ekologi. Ekologikal. Habis Milisis ada si Dorothy itu bagian Originum Art. Nah, habis itu kan ada ini ada Justin Fitzroy. Jurusan apa dia? Multimedia. Justin. Dia itu bisnis, yang ngurusin bisnis lah pokoknya. Tentang saham-saham gitu-gitu investasi. Business section masuknya. Terus ada business si section. Jara apa Mara? Jara B. Wilson. Jara itu human resource. Dia yang rekrut inilah, apa namanya? Ngerekrut anggota baru lah gitu-gitu. Habis Jara dia itu apa namanya ya. Ibu Kirsten, ibu angkatnya Kirsten. Ibu angkat. Oh. Dia yang ngurusin lah nanti pas Kristen masih kecil. Terus ada si Nasti. Nasti itu engineering, bosnya Mayer. Kan Mayer juga dari engineering. Tapi Mayer udah keluar ya. Ya pokoknya dia direktur bagian engineering si siapa Nasti. Dia Sarkas Bansi. Dia ini rasnya Bansi. Sarkas Bansi. Habis Nasti ada siapa lagi? Defense itu Saria, tapi Saria udah keluar sekarang. Saria udah keluar. Ya udah. Udah. Terus sama itu investigation section. Nah, science investigation itu bosnya Magalan. Itu belum tahu mukanya kayak gimana. Belum dikenalin. Ya, sok aja pas cerita. Kan ceritanya ini abis Dorothy Vision ya. Lanjutannya Dorothy Vision. Habis Dorothy Vision banget lah ini ceritanya. Deketan lah, nggak tahu tapi berapa lama. Nah, kan abis Dorothy Vision itu yang insiden base 359 itu. Ya, site 359. Ya, site 359. Itu kan si Ferdinand udah ditangkap, ya kan? Udah dipecat lah sama si Asgen. Digebukin. Habis itu ya digebukin. Digebukin pionir. Kasihan. Habis itu si Dorothy juga akhirnya udah kembali lah. Nah, di situ kan Ferdinand harusnya ditangkap ya, di penjara gitu kan ya. Tapi ternyata di event Lontrell Ferdinand itu masih kagak di penjara, masih ada. Dia itu ada di bawah pengawasannya Menteri Pertahanan. Karena kan Ferdinand ini kan emang kerjasama dari awal kan sama Menteri Pertahanan. Jadi nggak benar-benar dibuang lah sama Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Kolombia ya maksudnya. Ya, Menteri Pertahanan Kolombia. Soalnya kan di event Dorothy itu kan apa namanya itu? Ya itu pokoknya proyeknya si Ferdinand itu buat nyenengin apa namanya itu? Menteri Pertahanan Ryan Lab. Menteri Pertahanan Kolombia. Ya udah lanjut. Nah, nama Menteri Pertahanannya ini Bilek. Dia di bawah Menteri Pertahanan ya. Ya, dia itu salah satu petingginya lah, bukan menterinya tapi bawahannya. Bawahannya menteri si Black iki. Iya. Black kan tulisannya bukan Black. Ya, Black. Terus lanjut. Sebut aja Black lah. Black.
Ya, Black Black, Dimas. Black. Namamu anjir. Ya lanjut bang. Gitu ya. Lanjut. Kan dimulai ini si Justin itu kan yang tadi udah tahu kan, Justin departemen Fitzroy bisnis. Junior Ya, ya. Justin JR lah sebut. Justin JR. Dia itu datang ke penjara buat nyogok sipir penjaranya itu, jadi kayak, weh nih duit buat lu nih, lu liburan sono dah gitu-gitu. Bebasin Loken Anda. Nah, sebagai gantinya bebasin si Loken. Akhirnya kan Loken ya udah dibebasin. Penjual Kan apaan? harusnya Loken itu dihukumnya udah dihukum 100. berapa 200 ya 100 tahun penjara. Cuma dibebasin sama si itu. Sama si Justin jadi Justin ini dia kerja sama Kirsten buat proyeknya Kirsten itulah yang roket. Nah, buat ngelancarin proyeknya ini, Kirsten ini butuh si Loken, makanya Loken dibebasin. Lanjut di tempat lain itu di mana dulu nih? Oh ya, di Surabaya. Di Trimons itu, ini kan setting latanya di kota Trimons ya. Trimons. Masih sama kayak eventnya Dorothy. Di Trimons itu di TV ada inian lah, ada berita gitu, konferensinya si wakil Presiden Jackson yang bawa burung di pundak itu tuh. Ya. Yang Nah, dia sijinya kan- anu berarti ya. Sijinya sing dokter Ya. sama kalsit itu. Nah, dia pokoknya bikin konferensi kalau intinya bakal ada perubahan di masa depan dalam waktu yang singkat gitu, sebentar lagi, dan perubahannya itu bakal dimulai di kota Trimons. Jadi akhirnya rakyat Trimons kayak heran-heran lah nih, bakal ada apaan gitu kan. Terus di tempat lain itu ada si ini. Oh ya, ke Ferdinand lagi nih. Kan Ferdinand kan sekarang ada jadi bawahannya ini ya, bawahannya Black gitu. Menteri Pertahanan. Tujuannya si Black ini, dia ini sebenarnya di Menteri Pertahanan itu udah lama kerjasama sama Kirsten buat project yang projectnya Kirsten itu Ark apa sih namanya? Ark Horizon. Horizon Ark ya, Ark Horizon. Horizon bahasa Indonesia. Ya, Horizon. Horizon. Kan di Project Arclight ya, itulah sama aja. Project Arclight. Nah kan di proyeknya ini kan awalnya janjinya Kirsten itu dia bakal bikinin sebuah kayak energi gitu, sebuah Sumber energi. senjata yang punya energinya itu besar banget dan itu bisa menguasai dunia lah, intinya kayak gitu kan. Nah kan di event Dorothy itu tiba-tiba Kirsten itu menghilang gitu kan, jadi nggak ada yang tahu tuh keberadaan Kirsten di mana kecuali orang-orang yang kerja sama dia. Akhirnya kan militer berasa dihianatin gitu kan si Menteri Pertahanan ini. Jadi akhirnya karena dia merasa dihianatin, dia nyari Kirsten tuh di mana, pengen ngambil proyeknya Kirsten, karena takutnya Menteri Pertahanan itu mikir kalau Kirsten itu bakal berkhianat dan bakal balik nyerang Columbia gitu. Dia nganggap Kirsten ini punya dendam lah sama Columbia. Nah akhirnya minta bantuan ke Ferdinand. Sebagai gantinya nanti Ferdinand setelah Kirsten misalnya ditangkap, proyeknya udah diambil lagi, Ferdinand bakal jadi pemimpinnya Rhino Lab. Jadi begitu. Kan soalnya di Dorothy Vision kan emang niatnya tuh si Ferdinand juga pengen gulingin Kristen gara-gara dia gak jelas gitu, ngilang gak Karena jelas. Kristennya ngilang, nggak ngurusin Rhino Lab gitu, fokus sama kerjaannya doang. Nah, habis itu di luar kota Trimons ada Tin Man di situ. Tin Man lagi makan hotdog lah, lagi beli hotdog di pinggir jalanan. Nyefong hotdog gitu. Lanjut. Padahal badannya besi kan. Kan cuman badannya, lagi. siapa tahu ada organ dalamnya. Enggak, full besi itu. Oh, oke, lanjut. Semua tubuhnya, nanti dijelasin. Pas lagi makan hotdog itu didatengin lah sama si Kalsit. Ngobrol dah tuh Kalsit sama Tin Man. Jadi intinya Tin Man ini kan di situ dikasih tahu kalau Tin Man itu sarkas rasnya. Dan Tin Man itu terakhir kali ketemu sama Kalsit pas sekitar 200 tahun lalu kalau nggak salah. Pas Teresa itu dinobatkan jadi Raja Sarkas. Jadi udah lama banget. Abis 200 tahun lalu itu udah nggak pernah ketemu lagi lah sama Tin Man si Kalsit. Nah si Kalsit ini pas datang ke Trimons dia bawa 2 orang. Nah yang 2 orangnya ini Rosmonti sama Ifrit. Ifrit. Sama Ifrit. Dokter itu udah di Trimons duluan, udah ada di Trimons. Dari Dorothy Vision udah ada di sana.
Nah kan eh, ya si Rosmatin sama Ifrit ini datang ke Trimons sama-sama pengen apa namanya ngadepin masa lalunya lah gitu, nyelesain masalah dia di Trimons gitulah intinya. Sekalian pengen ngebantuin Saria sama Silence gitu. Oh ya, kalau si Rosmontis ini karena dia dikirimin surat, jadi dia datang ke Trimons, dikirim suratnya itu sama si Loken. Loken dikirimin surat sama Loken. Jadi dia pengen ketemu sama Loken lah. Akhirnya pas Kalsit Rosmontis Ifrit datang ke ini, enggak, sebelum itu ada inian dulu. Kan itu kan udah malam tuh pas Kalsit lagi datang ke Trimons. Ya di situ Ifrit tiba-tiba ngelihat bintang jatuh, padahal bukan bintang. Itu kayak pesawat tanpa awak gitulah yang percobaannya Kirsten ini. Jadi jatuhnya itu ke salah satu distrik di Trimons, distrik 13 namanya. Ini ada CG-nya ya? Nah, enggak ada CG-nya kalau nggak salah. Ya wes lah, lanjut. Jadi jatuh di distrik 13, akhirnya kan satu Trimons itu gempar di situ kan. Pas besoknya, pas paginya, Doktah ini lagi tidur di hotelnya lah, dibangunin sama Mulsis. Wah, habis ngapain tuh? Ya pokoknya dibangunin sama Mulsis, disiram mukanya kan. Terus? Habis itu bangun, si Doktah disuruh ngeliat TV gitu. Ada berita ada tuh, kalau ada tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di distrik 13. Dibilangnya sama berita itu ledakan eksperimen gitulah. Padahal aslinya ada benda jatuh. Nah, pas lagi ngobrol sama Mulsis itu, datanglah si Kalsit sama Ifrit Rosmontis ini kan datang ke hotelnya Doktah gitu. Kan datang ke hotelnya Doktah ini kan kayak marah sama Kalsit. Ngapain bawa dua anak ini? Kan apa namanya Ifrit sama Rosmontis itu kan emosi ya gitulah. Takutnya kan terjadi yang enggak kan sama mereka. Ya takutnya kenapa-napa. Trimons juga lagi kondisinya bahaya gitu kan. Cuma si Ifrit sama Rosmontis bilang mereka yang pengen ikut Kalsit gitu ke Trimons. Jadi ya udahlah, akhirnya sama Doktah dimaafin. Lanjut Sir. Lanjut. Kan ya di distrik 13 langsung diamanin lah sama Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan udah masukin personel-personelnya ke Trimons gitu, udah siap-siap mau ngambil proyeknya Kirsten ini. Karena kan mereka tahu kalau di distrik 13 itu ada benda jatuh gitu kan. Makanya langsung diamanin, orang-orang nggak ada yang boleh masuk ke situ. Akhirnya Saria ini kan udah kerja sama Kalsit gitu. Saria bareng sama Tin Man berdua pergi nginvestigasi distrik 13 itu. Awalnya kan Saria nggak diperbolehin masuk gitu, walaupun Saria itu dianggap orang yang penting gitu karena mantan direktur pertahanan, tapi nggak dibolehin. Akhirnya si Tin Man datang ngasih tahu kalau Tin Man ini punya izin buat masuk. Akhirnya masuklah berdua sama si Saria buat investigasi. Buat menginvestigasi benda jatuh itu. Nah, habis itu di sisi lain ada si Silence. Silence ini dia kan lagi sama Dorothy nih, abis eventnya Dorothy kan. Dia lagi sama Dorothy, tiba-tiba si Dorothy nerima sinyal dari transmitternya itu, bekas penelitiannya Dorothy itulah yang sebelumnya, yang di event Dorothy. Kan kayak transmitternya itu tiba-tiba ngirim sinyal gitu, berarti kan masih ada sisa-sisa penelitiannya Dorothy yang dipakai lagi gitu kan. Akhirnya si Silence itu pergi buat investigasi itu ke distrik 13 juga. Nah, pas di distrik 13 itu si Silence kan datangnya belakangan. Dia ngelihat si Saria sama Tin Man lagi menginvestigasi. Dia pikir ya udahlah, kayak Saria paling ada urusannya sendiri gitu kan. Nah, cuma kan kalau Silence ini kan datang sendirian, dia akhirnya kan dicegat kan sama militer, nggak diperbolehin. Nah, pas lagi dicegat gitu, datanglah si Jara. Jara ini langsung datang ngomong kalau si Jara ini kan dia juga punya punya paspor buat masuk gitu. Akhirnya dibilang pura-pura kalau Kirsten ini anak buah gua gitu, bawahan gua. Nanti mau ada urusan lah di dalam distrik 13 gitu, di tempat penginapannya Jara itu. Akhirnya ya udah si Silence dibawa sama Jara ke tempat kediamannya. Kamu tadi ngomongnya Kirsten. Baru dah tuh. Si Silence dibawa sama Jara ke penginapannya. Silence ya. Lanjut.
Nah, di tempat penginapannya si Jara itulah pokoknya si Silence itu ganti baju lah jadi alternya. Dikasih senjata baru, dikasih drone yang model baru gitu-gitu. Habis Digendong itu artis aku ya. lupa lagi. Yoi. Kan pokoknya di sini dikasih tahu tuh si Jara itu dulunya kan aktris terkenal lah. Jadi makanya orang-orang militer pun sampai tahu gitu, sampai ngefans. Nah, tapi diam-diam sambil jadi aktris sebenarnya si Jara ini dulunya member Mailander. Jadi punya hubungan sama Mailander, tapi abis si Kirsten pengen bikin Rhino Lab, dia keluar dari Mailander lah buat ngedukung si Kirsten. Lanjut sih. Di tempat lainnya lagi itu si Black itu si orang Menteri Pertahanan tadi, dia ketemu sama Jackson gitu. Dia ngomong ke Jackson buat jangan datang ke Three Months dulu karena kan bahaya, dibilang gitu-gitulah intinya. Padahal aslinya ya si Black ini pengen ngusir si Jackson lah biar jangan datang ke Three Months, soalnya kan Black ini mau ngelancarin rencananya itu kan buat ngambil Project Ark itu. Nah, cuma kan si Jackson ini nolak, dia bilang ya pokoknya keputusannya udah bulat, dia pengen pergi ke kota Three Months. Tujuannya ke kota Three Months itu buat kunjungan Rimosnya, salah satunya juga buat kunjungan ke Rhino Lab. Jadi ya pokoknya ngeliat-ngeliat lah kayak eksperimen Rhino Lab kayak gimana, hasil-hasil eksperimennya gitu-gitu. Nah, karena si Black ini Black ini ditolak sama si Jackson, akhirnya si Black ini berniat buat membunuh si Jackson. Yang nolak Black apa Jackson? Yang tadi mau datang. Yang mau datang tadi Jackson. Yang mau datang itu kan Jackson. Jackson itu kan wakil presiden, pengen kunjungan ke Three Months. Terus sama si Black itu disaranin buat jangan datang sekarang karena Three Months lagi bahaya situasinya gitu kan. Cuma si Jacksonnya ini tetap pengen datang. Mau dibunuh karena sama si Black. Enggak, belum dibunuh sekarang karena dianggap Jackson ini bakal ngehalangin rencananya dia. Akhirnya dia si Black ini berencana buat membunuh si Jackson pas nanti di Three Months. Oke. Jadi di assassination lah. Ini Jackson ya guys ya, yang ada gigi daunnya. Si Black yang ini ya. Tapi nggak hitam. Habis itu kita ke Hall Haya dulu. Hall Haya ini kan di event Dorothy kan kita udah dikasih tahu kan kalau dia ikut kerja sama Kirsten. Nah, akhirnya kan si Holaya datang ke tempat proyeknya Kirsten lah. Tempatnya itu masih tersembunyi kan, nggak ada yang tahu. Di dalam tempatnya itu dia ketemu sama si Nasty. Nasty ini direktur engineeringnya Rhino Lab. Nasty itu yang kayak Banshee. Yang Banshee. Akhirnya kan kayak ngobrol-ngobrol lah gitu, kayak si Holayanya sialan pokoknya ngebrengsek gitu kan, kayak diledek-ledekin lah kebiasaannya Holhaya, jangan kaget. Habis itu si Holhayanya diusir sama si Nasty pakai mantra Banshee-nya gitu, langsung pergi Holhayanya kan, karena gara-gara kena mantra Banshee. Soalnya arsnya si Nasty kan mirip-mirip sama Logos gitu, sihir kata-kata, witchcraft. Kata-kata. Makanya pas ngomong gitu pakai bahasa sarkas, langsung pergi Holayanya, kayak bergerak sendiri gitu, ikut perintahnya. Oh ya, tempatnya project si Kirsten ini namanya Sumur gitu. Sumur? Karena kan di backgroundnya itu kan kayak buletan gede, yang itu di bawahnya ada roketnya, jadi kan roketnya bakal diluncurin gitu. Disebutnya itu Sumur. Aku dalam bahasa Indonesia. Berarti aslinya bahasa Inggrisnya Sumur apa? Jadi sebenarnya Holaya ini Liberi apa ular? Liberi. Cuman dia itu Quetzalcoatl. Ya, hewannya Quetzalcoatl. Semacam suprasnya lah, supras Liberi. Kan emang Banshee original arts-nya lewat ucapan, makanya Raja Banshee julukannya Lord of Curse. I see. Ya ini yang tahu Banshee Logos. Lanjut. Dia Logos. Nah, habis itu kan si Saria sama Tin Man udah nyelesain investigasinya lah, udah kembali ke kediaman yang bareng Doktah itulah. Akhirnya sama Kalsit kayak saling tukar informasi gitu-gitu.
Habis itu tiba-tiba tempat hotelnya itu diserang ya sama militer pakai produknya Rina Lab yang armor, robot itu baju tuh yang armor. Gundam. Apa sih Baju namanya? armor. Power suit. Orsut tiba-tiba diserang sama militer, akhirnya ngungsi lah gitu. Tenang kan di Tremor tempatnya banyak lah, tempat tinggalnya Saria sama Kalsit gitu-gitu. I see. Nah pas udah apa namanya udah ngungsi, si Saria sama Kalsit berdua tuh pengen pergi menginvestigasi lagi. Si Dokta disuruh ngejagain Ifrit sama Rosmontis. Bagus. Kalsit emang Kalsit yang bawa. Itu suruh orang gitu. Ketika istrimu mengajak anak-anakmu, disitulah kamu disuruh menjaga mereka. Lanjut. Habis itu sama Kalsit dikasih tahu lah nanti bakal ada seseorang namanya Tinman bakal datang. Tenang aja, dia udah kerjasama lah sama Kalsit. Akhirnya kan pas besokannya paginya si Tinman datang. Kayak udah apa namanya ngebahas tentang kesepakatan Tinman sama Kalsit lah. Pokoknya gini-gini. Pokoknya Dokta harus ikut sama perintahnya Tinman gitu. Karena kan Kalsit udah kerjasama sama Tinman gitu. Kan si Silence udah dikasih baju baru tuh sama si Jara. Akhirnya si Silence lanjutin investigasinya dia, ngikutin jejak-jejak transmitter ini dari Dorothy itu. Sampai akhirnya dia ketemu ke tempat labnya Parvis. Nah akhirnya ketahuan di situ kalau Parvis ternyata kerjasama sama Kirsten. Dan penelitiannya Ferdinand yang transmitter itu diambil sama Kirsten buat ngebantu project roketnya Kirsten gitu. Jadi selama ini Ferdinand cuma dimanfaatin sama Kirsten buat sama Parvis juga. Iya, biar apa namanya nanti pas projectnya Ferdinand gagal, projectnya itu diambil sama Kirsten gitu. Jadi kayak cerita Dorothy itu udah si Kristen udah kayak ngaku Dori itu sih. Ntar projectnya ntar digagalin pasti sama Saria pasti pulang, dia pasti percaya gitu. Udah semua direncanain. Kayak makanya kenapa kok aku suka banget sama Saria. Dia itu sebenci-bencinya dia sama orang-orang Ryan Lab, dia tuh gak bakal benci sama organisasinya. Dia masih pengen ngedukung Ryan Lab ya. Dia tuh pasti bakal nyelesain masalah-masalah yang dibikin sama petinggi Ryan Lab tuh, apapun yang terjadi. Capek sendiri ya ini. Tapi dia nggak capek. Okay. Jadi Tinman datengin Dokter cuma buat apa namanya? Buat memperjelas lah tentang kerjasamanya Mailander dengan Rhoda Silent gitu doang. Nah lanjut ke besoknya itu kan si Jackson wakil presiden Columbia datang ke Tremont buat kunjungan itu. Nah Jackson ini udah tahu sebenarnya dari bawahan-bawahannya kalau ada yang ngincer nyawanya Jackson gitu. Cuma Jacksonnya tetap ya udah lanjut aja, nggak masalah gitu kan. Nah karena kan si Tinman ini udah ngejelasin tentang maksudnya dia di Tremont itu buat apaan. Jadi intinya Mailander itu dipekerjakan sama Jackson buat menjaga Jackson biar kagak dibunuh lah intinya. Ya. Jadi tugas utamanya Mailander buat tentu. Akhirnya kan Dokter disuruh gabung sama si Tinman buat bantuin ngejagain Jackson biar kagak dibunuh. Akhirnya pas Jackson udah sampai di Rhino Lab, diajak berkeliling lah sama si Jara, diperkenalin ini itu sama Mulsis juga. Pas di antara rombongan reporternya itu, ada di reporter, ada di orang-orang Rhino Lab juga, itu ada orang-orang militer yang menyamar. Mau ngebunuh si Jackson. Padahal mereka lagi nyamar gitu kan, kagak ada yang tahu identitasnya, tiba-tiba sama orang-orangnya Mailander ditangkap-tangkepin semua, udah ketahuan semua tuh orang-orangnya tuh yang mau ngebunuh si Jackson siapa aja. Nah pas sudah ditangkap-tangkepin, si Black itu masih punya rencana backup-nya itu di ruang kayak konversasi gitu buat ngobrol gitu. Bom pasti. Di bawah tanahnya itu kan terhubung sama pipa yang ngarah ke ruang energi energy section. Dan Ferdinand kan tahu itu kan ya, dia kan kerja sama Black nih. Dikasih tahu lah ke Black lah kalau di
bawah tanahnya itu ada pipa kayak bahan bakar gitu yang terhubung sama energy section. Nah, kalau di bawah tanahnya itu juga ada ruang inilah, kayak ruangan bawah tanah gitu. Nah, kalau misalnya ruang bawah tanah itu diledakin, nanti ledakannya itu bisa nyamber ke tempatnya si Jackson gitu. Akhirnya militer itu udah dikerahin lah ke ruang bawah tanah itu, udah dipasangin bom, bla 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 bla. Nah, di sisi lain Dokter ini kan udah jaga-jagaan di Rhino Lab. Ternyata di antara robot-robot Rhino Lab itu, robot yang apa namanya? Armor suit itu, udah ada yang dikendalin sama militer. Jadi akhirnya Dokter nyuruh Rosmontis buat ngancurin robot-robotnya, dan Ifrit disuruh ke ruang bawah tanah. Ya, lanjut. Nah, kan pas si Rosmontis lagi ngelawan robot-robotnya itu, Saria dateng. Saria kan tadinya kan awalnya nginvestigasi berdua sama Kalsid. Tapi di tengah jalan mencarlah Kalsid kayak pengen nyari Indiannya sendiri, urusannya sendiri. Saria nyari urusannya sendiri juga. Akhirnya Saria sampai di Rhino Lab ngebantuin Rosmontis. Pas abis bantuin Rosmontis kan dibilang, udah nggak usah bantuin Rosmontis, kamu bantuin Ifrit aja di ruang bawah tanah gitu kan. Ya udah, si Saria langsung lari lah ke ruang bawah tanah itu. Yang nyuruh Dokter. Ya, kan si di ruang bawah tanah itu kan udah ada personel-personel militer gitu. Ada Ifrit juga nih. Ifrit udah bawa apa namanya? Flamethrower. Udah bawa flamethrower. Padahal kan di situ lagi dipasang bom ya. Ifrit udah bawa flamethrower gitu. Pas ketemu sama apa namanya? Personel militer gitu, si Ifritnya udah pengen nembak nih. Angkat tangan kalian. Abis itu tentaranya itu pada bilang, jangan gitu. Di sini ini ada pipa gitu, ada bom juga, nanti bahaya kalau meledak gitu. Ya udah, akhirnya flamethrower-nya dipakai sama Ifrit buat mukul orang-orang militernya itu. Jadi dipakai buat mukul. Jadi tongkat. Dan berhasil. Iya sih. Dan akhirnya kan ya udah dah tuh apa namanya? Beberapa tentaranya itu banyak yang dijatuhin sama Ifrit. Tapi akhirnya bomnya itu tetap berhasil diledakin. Nah, untungnya pas bomnya diledakin kan Saria udah datang. Saria ngelindungin Ifrit. Habis itu di atas Presiden Jackson-nya itu udah pergilah dari ruang konversasi itu. Jadi akhirnya Presiden Jackson-nya udah nggak kena. Jadi sempat tertunda lah ngeledakin bomnya. Jadi akhirnya Wakil Presiden Jackson-nya itu selamat. Gara-gara Ifrit tadi sisan ya Pak ya, harusnya. Akhirnya kan Ifrit alter real. Ifrit alter kuat. Dibuat nimpu gitu, belum tahu Pak. Iya, buat mukul orang itu. Ya sakit coy, tetap aja lanjut sir. Lanjut. Kan akhirnya ya udah Ifrit udah berhasil diselamatin, dibawa keluar kan. Pas di luar kan ketemu sama Silence tuh, sempat ngobrol. Kan Silence kan baru tahu nih kalau Ifrit ada di situ. Ngapain lu bawa Ifrit ke sini? Diomelin Saria kan. Padahal Saria yang bawa. Bukan Saria, Jo. Kalsid nih. Bawa Kalsid. Cuma ya udah kan si Ifrit ngomong kayak aku sendiri yang pengen datang ke sini kan. Tiba-tiba pas lagi ngobrol gitu, di belakang itu ada snipernya dari itulah militer tetap ngincer si Saria. Kan Sarianya sempat sadar, akhirnya dia bikin pengerasan gitu, bikin kalsifikasi. Cuma kan karena ditembak pakai sniper tetap kena gitu. Akhirnya Sarianya di situ jatuh lah, pingsan, walaupun nggak sekarat, kayak pingsan doang. Padahal tetap ketembak peluru tapi cuma pingsan aja. Peluru sniper cuk sekarat. Orang kepala udah pecah anjir. Kena tuh pingsan. Dia pingsan doang. Ya udah akhirnya kan dibawa sama sama Silence ke tempat yang aman lah. Di tempat lain Dokter sama Rosmontis ya udah kelar kan di Rhino Lab urusannya. Nah, habis itu si Tin Man ngelanjutin investigasinya ke Holhaya, ke nyari tempat tempat persembunyiannya Kirsten itu di mana labnya. Akhirnya dia ketemu sama Holhaya. Sama Holhaya dihalangin gitu kan si Tin Man-nya. Karena habis itu kan Holhaya ini kan Mailander kan ya, tapi Mailander dia berkhianat gitu. Mailander tapi berkhianat. Dan dia juga bawahan langsungnya Tin Man aslinya. Akhirnya pengen dikoreksi lah sama si Tin Man gitu. Gelut lah tuh berdua. Pas gelut ya dikoreksi. Pas gelut ya udah pasti kan Holhaya kalah karena Tin Man itu sarkas Ancient.
Cuma pas lagi gelut itu tiba-tiba si Nasti dateng, langsung dikasih mantra bansi dah tuh si Tin Man-nya. Akhirnya kan langsung kayak kagak bergerak. Pas sudah kagak bergerak gitu, intinya si Tin Man-nya ini kan masih kayak ngelawan gitu kan. Cuma ya udah, walaupun ngelawan udah 2 lawan 1, udah nggak kuat lah gitu. Ama kan gara-gara Tin Man-nya juga lengah gitu kan. Jadi ya, sampai kalau bisa bakal kena ada mantranya. Nasti ya. Iya. Jadi kan Tin Man sendiri dia bilang gitu, padahal gue udah memperkuat ketahanan gue sama mantra-mantra sarkas gitu, tapi mantranya si Nasti ternyata lumayan kuat buat bikin dia kena efeknya. Jadi walaupun si Tin Man ini sarkas yang udah dari lama banget, sarkas kuno gitu, yang kekuatannya besar, tapi ternyata dia masih bisa kena efeknya mantra Tin Man, mantranya Nasti gitu. Mantranya Bansi ya. Akhirnya kan kayak ngobrol-ngobrol nih si Tin Man sama si Nasti. Akhirnya ketahuan kalau Tin Man itu tubuhnya itu full sama besi doang aslinya, nggak ada organnya sama sekali. Dan Tin Man itu aslinya dia itu jiwa sarkas yang udah mati, tahu kan, kayak di chapter 12. Oh ya. Ya. Jadi dia ini aslinya jiwa yang harusnya udah mati, tapi karena Tin Man ngasih mantra gitu ke jiwanya, jadi jiwanya itu masih bisa hidup, masih bisa eksis lah di dunia Terra. Nah kan karena jiwanya ini masih hidup, jiwanya ini make tubuh besi itu, tubuh Tin Man, dan jadinya bisa jadi kayak manusia biasa lah. Kayak Alphonse gitu berarti ya? Alphonse Elric. Siapa anjir, aku nggak tahu. Full Metal Alchemist. Oh, yang armor ya modelnya kayak gitu. ya mirip kayak gitu. Alphonse ya. Kan di sini si Tin Man-nya udah ke pojok, udah nggak bisa gerak juga, udah dimantra sama Nasti. Akhirnya sama Nasti dibacain mantranya Bansi gitu, yang niup fluid gitu. Kan kalau di Bansi itu kan niup fluid tulang itu kan tandanya ada yang mati gitu, dan yang mati adalah si Tin Man. Tapi ternyata nanti itu. Okay, nah kan peluit Bansi itu kan kedengarannya kan luas banget kan gitu, sampai satu kota itu bisa kedengaran. Doktah ini kan udah tahu gitu peluit Bansi itu kayak gimana modelannya kan, cara kerjanya. Jadi si dokter langsung soalnya after Victoria. Ya ini kan jadi dokter udah tahu Victoria. Nih. Kan di Art Victoria chapter 12 itu pas si Damasti mati kan, Damasti. si Logos kan juga niup peluit itu kan. Jadi dokter taunya dari situ. Jadi dokter langsung tahu nih, wah jadi Tin Man kenapa-napa nih. Akhirnya si dokter ngedatengin tempatnya Tin Man itu. Ya udah, pas datang ketemu sama Holhaya dibunuh. Hah? Dan ternyata bukan dokter, itu Milsis. Kloningannya jadi dokter. Oh, anjir. Aku lupa ceritanya. Pokoknya dokter udah dari sebelum-sebelumnya itu sering ngobrol sama Milsis, sudah kerja sama lah. Langsung dibunuh sama Holhaya. Muncul dikit langsung ya kapan nih, kaget aja. Wah, dokter dibunuh, ternyata klonnya Milsis. Jangan langsung dibunuh sih, kayak pertama diikat dulu kan gitu, kayak dicekek pakai tulangnya. Abis itu akhirnya ya udah dibunuh. Ternyata klonnya Milsis. Ekor kok tulang. Pakai ekor ya. Dicekek pakai ekornya. Aku akhirnya mau dibunuh. Sih, kau mati bahagia. lanjut. Pokoknya si Holhaya di sini brengsek deh aja. Dokter aja diserang berapa kali tuh. Harder. Oke. Dan gue mati. lanjut sih. Bentar, abis itu aku ini lagi, agak lupa lagi. Oke. Kalau ada mau tanya-tanya, mangga ya cuy ya. Mangga. Tanya-tanya lu dah. Tanya-tanya, selain eventnya juga boleh. Tanya-tanya di luar konteks event ini, kayak tanya, Bang, apa benar Amnya itu istri kamu nih? Benar jawabannya. Nah, kayak gitu loh contohnya. Nah, kan abis kematiannya Tin Man ini, kan pas abis Tin Man mati kan si dokter nongol, dokter yang pura-pura jadi Milsis, ya kan? Hah? Milsis yang pura-pura jadi dokter? Milsis yang pura-pura jadi dokter.
Nah, di situ agen-agennya Melander ngelihat ada Dokta di situ, dikiranya Dokta yang ngebunuh si Tin Man. Dianggap Dokta berkhianat sama Melander. Akhirnya yang tadinya Rhodes Island itu kerja sama Melander, makin chaos ya. Ngelawan Menteri Pertahanan. Akhirnya jadi Menteri Pertahanan sama Melander ngelawan Rhodes Island. Jadi gitulah. Malah kebalik gitu situasinya Rhodes Island. Lanjut. Ya udah kan di sini kan Rhodes Island udah diincar sama Menteri Pertahanan, diincar juga sama Melander. Akhirnya tempatnya Doktah itu diserang sama Menteri Pertahanan sama Melander. Si Silence juga diserang pas lagi ngerawat si Saria. Nah akhirnya kan pas pas lagi, padahal Rhodes Island netral aja. Nggak netral sih, dia ikut campur aja. Nggak netral, udah ikut campur. lanjut. Nah kan pas di tempat persembunyiannya Silence itu didatengin sama si Jara. Si Jara kayak ngebantuin Silence lah buat kabur gitu, buat evakuasi karena udah bakal diserang. Berarti, nah akhirnya pas diserang. Bentar. Berarti walaupun si Kirsten kan hitungannya koalisinya sama Menteri Pertahanan kan? Enggak, Menteri Pertahanan kan malah pengen nyerang labnya Kirsten, pengen ngambil proyeknya. Oh iya sih. Jadi ya udah Kirsten cuma kerjasama sama orang-orangnya dia doang. Iya sih, ya aku lupa ya. Lanjut ya. Iya. Sorry. Nah kan pas si Silence Saria itu udah kabur gitu lewat ruangan dalam-dalamnya. Si Jara masih di situ dan didatengin sama militer ini, yang di situ ada si Ferdinand. Intinya di situ Ferdinand kayak kayak nanya ke Jara lah, di mana si Saria, di mana si ini, lu pasti tahu lah tentang proyeknya Kirsten, di mana si Kirsten gitu kan, kayak diinterogasi. Nah di sisi lain di tempatnya Silence sama Saria, mereka kan lagi dikejar-kejar tuh sama personel militer. Udah dikepung nih. Habis itu pas dikepung itu kan, ini di evakuasinya ke Rhino Lab berarti. Si Silence itu sembunyinya di Rhino Lab. Nah pas lagi sembunyi ini kan mereka dikepung sama militer di satu ruangannya itu cuma ada pintu sama kaca gitu, kacanya itu terhubung sama ruangan lain, tapi kacanya ini kaca besi yang tahan banget lah sama benda-benda tajam atau kayak gitu kan. Kaca anti peluru. Akhirnya anti peluru. Akhirnya sama si Ifrit kayak kacanya dibakar, tapi pembakarannya itu dibikin kayak pembakaran las, tahu kan? Iya. Kayak ngelas gitu. Akhirnya kan berhasil dibolongin, kabur dah tuh si Silence, Ifrit sama Saria. Sarianya di sini udah sadar, tapi masih lemah. Cuma pas mereka bertiga pengen kabur, si Silence-nya itu kagak ikut sama Ifrit sama si Saria. Dia pengen langsung ngehadapin si Ferdinand, pengen ketemu nih sama Ferdinand, kayak nego gitu. Akhirnya si Silence datangin Ferdinand. Dia ngomong kalau si Silence ngomong kalau dia bakal bantuin nyari tempatnya si Kirsten. Jadi anggap aja kayak sengaja ikut Ferdinand biar sama-sama tahu tempatnya Kirsten di mana gitu. Karena kan si Silence juga nyari tempatnya Kirsten. Sama kan Silence itu kan nelusurin Kirsten lewat transmitter yang percobaannya Ferdinand sendiri. Percobaan itu sama Ferdinand. Iya, kan artinya kan Ferdinand yang paling tahu tentang transmitter itu kan. Jadi makanya dia kerja sama lah sama si Silence biar nemuinnya lebih gampang. Habis itu kan akhirnya si Silence kerja sama Ferdinand ya. Saria sama Ifrit udah kabur. Nah, di tempatnya Dokta juga kan diincar ya sama militer sama Melander juga. Bentar. Waduh, gelegean mantep juga ya. Nah, pas lagi diincar ini, tiba-tiba ada orang yang datang ke ruangannya Dokta. Orang itu si Loken. Loken kan emang sengaja dia pengen ketemu sama Rosmontis kan. Nah, pas ketemu sama Rosmontis, kayak si Rosmontisnya sama Loken diminta buat ingat aku dulu yang melakukan eksperimen
kepada kamu, aku yang bikin kamu tersiksa bla 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 bla. Jadi intinya sebenarnya Loken itu dikeluarin dari penjara terus ngundang Rosmontis buat datang ke Trimons, tujuannya biar dia dieksekusi sama Rosmontis sendiri. Karena kan capek. Cuma Rosmontis gitu yang paling layak buat ngehukum si Loken sendiri, ya kan? Misal kan ini posisinya ada Ulysses juga kan. Ulysses kan kayak ngalangin Loken biar nggak nyentuh si Rosmontis kan, dikasih kayak tembok air. Dikasih dinding, ya dikasih dinding air. Jadi nggak boleh. Ngapain lu datang-datang ke sini mau deket-deket Rosmontis? Pedo kamu dasar. Maunya dibunuh anak kan, kecil. Sama Dokta juga diinin kan kayak dibentak gitu. Apa namanya? Jangan lu nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu lagi. Lu bikin Rosmontis tambah tersiksa doang gitu. Akhirnya kayak Loken itu ngomong kalau apa namanya? Kayak ngebales, lu juga nganggep Rosmontis sebagai apa namanya? Senjata kan, sebagai senjata biologis kan. Akhirnya Dokta di situ kesel, si Loken dipukul gitu. Duk, anjir. Pukul sama Dokta anjir. Habis mukul sama Dokta. Tanganku patah. Kagak lah. Loken kan orang tua anjir, gampang dipukul. Ya kayak gitu. Kan kalau mukul orang kekerasan kan tangan kita juga yang sakit maksudnya. Lanjut. Kan Dokta udah kesel, habis itu dipukul si Loken. Cuma tiba-tiba ruangannya udah dikepung gitu sama militer gitu. Akhirnya si Lokennya itu dikeluarin sama Ulysses, diusir, dan Ulysses dan Doktanya ini langsung kayak ya pokoknya langsung kabur lah, evakuasi. Ini kan tempatnya di Rhino Lab gitu ya. Jadi kayak Doktanya sama Rosmontis ngumpet-ngumpet dulu, Ulyssesnya juga ngumpet-ngumpet dulu kayak gitulah. Nah habis itu pas lagi ngumpet ini tiba-tiba didatengin sama si Justin JR. Justin JR kayak datang selengean gitu, ngajak ngobrol Dokta. Tiba-tiba bahas bisnis gitu. Kayaknya bisa nih kerja sama bisnis antara gua dengan Rhodes Island bla 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 bla. Udah tahu gua lagi dikejar militer anjing. Malah diajak ngobrol. Ngajak bisnis, bro. Tahu timing lah. Cuma akhirnya sama si Justin, tenang aja lu bakal selamat gitu kan. Ya udah, Justinnya pergi, ditinggalin. Pas ruangannya Dokta ini mau diterobos sama ini, di tempatnya Dokta sembunyi, diterobos sama militer. Sama Ulysses itu Dokta ditarik pakai airnya masuk ke ventilasi gitu. Dokta sama Rosmontisnya itu. Oh ya. Jadi kayak ditarik ke ventilasi, langsung dibawa kabur lah, keluar lewat ventilasi. Kan karena si Ulysses bisa jadi air gitu kan. Pas udah keluar dari Rhino Lab, udah kabur, Doktanya ini pingsan gara-gara gak bisa nafas. Goblok, ya iyalah itu. Iya. Lanjutin. Oke, lanjut lagi. Kan tadi kan Dokta udah kabur. Sama pas kabur dari militer, dia dibawa Ulysses ke ruangan iniannya dia, ruangannya Ulysses. Ruangannya ekologi. Ruangan ekologi. Di situ dibilang di sini sembunyinya lumayan aman lah. Akhirnya si Dokta, Rosmontis sama Ulysses bertiga istirahatnya di situ. Habis itu kan kalau si tadi Ferdinand sama si Silence-nya itu dibawa ke si Black, ya kan? Sama Ferdinand. Silence-nya itu dibawa si Black buat bantuin Black itu. Cuma si Ferdinandnya kagak. Ferdinandnya kan langsung nangkap nih maksud dari transmitternya ini. Soalnya kan si Silence kan nyelidikin transmitternya itu. Akhirnya dia dari transmitter itu dia tahu koordinat, salah satu koordinat dari yang ditunjukin transmitter itu. Pas datang dia ketemu si Parvis. Parvis kayak si Ferdinand kan kayak udah marah-marah gitu. Di mana Kirsten sama Parvis. Parvisnya kan lagi ngeteh gitu. Santai-santai sini, ngeteh dulu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kontol emang ini orang tua. Abis itu kayak ngobrol lah sama si Parvis, kayak diledek-ledekin gitu. Lu aslinya iri kan sama Kirsten? Apa sih di saat lu sekarang terpuruk, direktur-direktur lain pada sukarela ngebantuin Kirsten, digituin lah, kayak diledekin. Kayak ya hampir semua direktur kayak struktural, bisnis ya, Jara, Nasti, yang orang dalam. Akhirnya ya udah, si Parvis abis di situ kan udah santai-santai dikit,
si Ferdinandnya diajak ke tempat labnya gitu. Jadi di sini dianggap sama Black si Ferdinand itu berkhianat karena dia kan bertindak sendiri gitu kan. Cuma untungnya si Black ini udah sama si Silence gitu kan. Jadi Silence-nya bisa dipakai buat ngebantuin nyari lokasi labnya Ferdinand tadi. Habis itu kan kalau Mursis sama Dokta tuh di ruangan ekologikalnya, ya udah si Rosmontis kan tidur, dia kecapean. Si Mursis sama Doktanya ngobrol-ngobrol lah. Kayak diceritain dah tuh masa lalunya Mursis kalau rasnya Mursis itu rentan banget sama Originium. Jadi kalau misalnya ras elf itu keinfeksi Oripati, dia itu bertahannya nggak bakal lama, paling cuma berapa bulan, berapa tahun. Jadi cepet banget lah iniannya. Makanya akhirnya si Mursis itu kan bikin ruangan ekologikal, ruangannya itu nggak mengandung Originium sama sekali. Dan tubuh asli Mursis itu kalau hari-hari biasa, tubuh aslinya selalu di tempat ekologikal itu. Jadi kemana-mana dia selalu pakai klonnya. Makanya kan kayak ketemu Ifrit pakai klon, ke Rhodes Island pakai klon, kayak gitulah. Oh ya, di situ kan juga pas Dokta lagi ngobrol sama Mursis, itu Doktanya sambil dansa anjir sama Mursis. Jadi kayak di ruangannya itu nyetel lagu, abis itu si Dokta diajak dansa sama Mursis. Ya udah dansa gitu, Doktanya ikut. Aku bilang. Di pihaknya Kirsten ini yang lain-lainnya ini udah pada siap-siap pengen ngeluncurin roket. Itu masih di satu hari itu, di satu malam itu. Nah di situ kan Ferdinand dianterin sama Parvis kan ke labnya Kirsten. Akhirnya pas dia ngelihat bangunannya, ruangannya yang kata sumur itu, yang bulatan gede, ya si Ferdinand kayak langsung tercengang, langsung terkagum gitu. Fuck? Oh my god. Akhirnya kan ada salah satu bawahannya si Ferdinand yang dari energi juga lagi ya ngatur-ngatur iniannya lah, ngatur-ngatur persiapan peluncurannya gitu. Pas si Ferdinand ngeliat, tiba-tiba dia ya udah langsung gerak aja gitu ngebantuin. Ini salah. Pokoknya begini yang benar gini malah dibantuin. Paham. Kayak tiba-tiba refleks. Wah anjing bagus, aku harus ikut serta. Iya, aku nggak diajak awalnya. Insting penelitinya langsung gerak lah gitu. Iya. Kita lihat, wah ini energi apaan nih kayak gini, gitu langsung bantuin. Kan abis itu kan ditelepon tuh sama Black, kayak diperingatin lah sebaiknya lu nggak berkhianat bla 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 bla. Si Ferdinand kayak iya aja, cuma akhirnya ya udah. Iya ya udah sih, suka gue. Nah itu kan si Silence sama si Black itu sama militernya akhirnya udah ketemu nih lokasinya labnya si Kirsten itu. Akhirnya mereka langsung pengen nyerang lah pakai pesawat gitu. Pas pergi pakai pesawat, udah mau ngedeketin labnya Kirsten itu, tiba-tiba pesawatnya nabrak angin. Kayak ada dinding tak terlihat gitu. Nah itu kan kerjaannya si Holhaya. Ya biasa, tekanan udaranya diatur. Ya udah kan akhirnya kan si pesawat-pesawat ada yang jatuh, salah satunya pesawat yang dinaikin Silence juga jatuh. Cuma akhirnya Silence-nya intinya bisa selamat lah. Oh ya di sini kan tadi kan awalnya kan si Jara ngobrol sama Ferdinand kan. Yang si Jara niatnya pengen nahan si Ferdinand. Habis itu si Silence datang ngobrol sama Ferdinand. Itu si Silence sama si Jara dua-duanya ditangkap, dibawa ke Black. Ditangkap sama militer Columbia. Pas naik pesawat buat nyerang markasnya si Kirsten, itu ada Silence sama si Yara gitu. Abis itu kan pesawatnya jatuh, tapi akhirnya si Silence sama Jara selamat lah intinya. Nah kan habis itu Silence di sini ngapain ya? Aku lupa. Oh ya, lanjutannya sekarang Dokta kan udah selesai istirahat bareng Rosmontis sama Mursis tadi. Lanjutlah mereka pergi ke labnya si Kirsten kan. Oh ya, sebelumnya pas ketemu sama Loken itu yang awal pertama kali ketemu, Loken dipukul. Si Loken ngomong kan sama Rosmontis kalau kita bakal ketemu lagi di rumah kita. Nah itu kan kayak ngasih kode gitu.
Akhirnya si dokter nangkep kodenya kalau masuk dari rumah kita itu adalah lab penelitiannya Loken. Jadi sebenarnya markasnya Kirsten itu di labnya Loken. Oh, alah. Masuk ke ruangannya si apa di labnya Loken itu, di dalam ruangannya itu apa namanya udah dirobak lah, udah diubah besar-besaran jadi kayak labirin gitu. Itu kerjaannya si Nasty, si Banshee. Karena kan Banshee engineering, dia Iya, udah pro engineering banget. section. Salah satunya kan yang bikin sumur itu kan si Nasty juga, sumur yang gede banget itu, yang buat ngeluncurin roketnya. Oh, itu Nasty yang bikin. Ya, si engineering, si robot-robotan, teknik, pasti bisa semua. Lanjut. Yang bukan sih, yang bikin itu awalnya kerja sama militer itu, yang Kirsten sama militer. Cuma kan abis si Kirsten berkhianat sama militer, yang ngelanjutin pembaruannya gitu, disempurnainya sama si Nasty. Habis itu dibantuin lagi sama Ferdinand. Wah, itu salah, yang bener gini, bener gini. Ya Ferdinand ngurusin energinya lah. Buat apa namanya, kan peluncurannya kan butuh energi. Jadi sama Ferdinand kayak diinin lah, kayak dipandu gitu. Ini energinya harus segini bla 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 biar peluncurannya aman. Kayak gitu. Habis itu masuk ke labnya Loken. Si Rosmontis kan kayak familiar gitu sama lab itu, ruangannya gitu-gitu. Akhirnya dia masuk ke ruangannya yang udah ditungguin sama Loken di situ. Habis itu sama Loken sengaja ruangannya dikunci gitu, ditutup. Jadi si dokter sama Milsis kagak bisa masuk. Waduh. Waktunya Di situ mengkoreksi si Loken- Rosmontis ya. Di situ Loken udah kayak bikin Rosmontis inget lah sama masa lalunya. Akhirnya intinya kan Rosmontis jadi inget gitu kalau dulu itu dia punya ayah, dia punya kakak, cuma ayah ibunya udah meninggal. Habis itu dia sama kakaknya dirawat sama Loken, tapi sama Loken malah dijadiin eksperimen gitu-gitulah. Karena inget sama masa lalunya lagi tuh si Rosmontis, dia jadi ngamuk kan gitu kan. Si Lokennya udah siap-siap udah terima pengen dibunuh. Si Indianya udah ngamuk. Rosmontis Habis udah itu kan si dokter lepas. sama Milsis masih gedor-gedor lah pintunya, ini nggak bisa dibuka nih. Tiba-tiba Ifrit. dari ruangan masuk ada Gundam rame gitu kan. Oh ya sih, Udah Gundam dulu, siapa yang Cok. nyerang kita. Nah, pas Gundam ini datang ada satu Gundam yang kelakuannya aneh gitu. Ini gimana sih cara ngontrolnya gitu, kayak tiba-tiba ngomong kayak gitu lah. Set kayak wah tangannya bisa maju gini-gini, akhirnya Gundam itu mukul Gundam lain, kayak dijatuhin lah Gundam lain, dan ternyata di dalamnya itu Ifrit. Ifrit. Ya jadi kan pas terakhir kan si Silence kan ninggalin Ifrit sama Saria gitu. Akhirnya si Saria sama Ifrit misah nih. Si Ifrit dikasih dikasih power suit itu, sama si Saria udah diinin lah disettingin biar bisa dinaikin Ifrit gitu, biar bisa dikendaliin. Habis itu Sarianya pergi ke tempat lain. Ya samperin Kirsten, cuma lewat mana gitu-gitunya aku lupa. Real coy, Ifrit alter. Ifrit alter Gundam. Ifrit alter Gundam. Gundamnya nembakin flamethrower aja. Ekspor. Iya jadi ekspor. Ekspor banget. Ide yang menarik kayaknya. Akhirnya kan pas Rosmontisnya ngamuk, si Ifrit bilang tenang, gua aja yang bakal nenangin Rosmontis karena kan gue paham lah tentang penderitanya Rosmontis gitu-gitu. Sama-sama hasil eksperimen ya. Adu nasib. Akhirnya si Ifrit masuk sendiri gitu, dijebol ruangannya, masuk sendiri. Akhirnya sama si Ifrit kayak ditenangin lagi ya, dan berhasil ditenangin si Rosmontisnya. Tapi itu Lokennya udah mati kan, tapi berarti ya? Belum. Oh belum. Ya pas abis itu kan udah di situ si Rosmontisnya udah ditenangin. Abis itu kan di situ masih ada Loken kan. Si Rosmontis bilang ke Ifrit kalau masih ada urusan lah gua sama Loken. Ifrit, kamu ini aja langsung jalan aja sama dokter duluan gitu. Ya udah, si Rosmontis di situ masih sama Loken. Akhirnya kan di situ Loken kayak bikin pernyataan dosa kan, kalau di Kristen kayak gitu ya, ngomong aja semua apa dosa gue itu apa ya bla 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 bla. Pengakuan dosa. Udah ngomong pengakuan dosanya semua, akhirnya sama Rosmontis dibilang
kayak Rosmontis ngomong aku memang membencimu, tapi Amiya dan Kasid mengatakan kalau Membunuh itu tidak baik. membunuh bukanlah jalan, membunuh seseorang tidak akan membuat Dendam. keluarga-keluargaku yang sudah mati akan bangkit lagi, kayak gitulah. Tapi aku tetap akan membunuhmu gitu, karena itu adalah hukumannya pantas kamu terima, digituin lah. Akhirnya ya udah si Loken di situ dibunuh sama si Rosmontis. Enggak langsung dibunuh. Nanti ada ceritanya lagi. Ya, aku ingat si Saria itu kan dia bisa sama Ifrit, dia langsung masuk ke labnya Kirsten gitu kan. Di situ kan belum masuk ke labnya Kirsten, masih di luar labnya Kirsten itu. Jadi kan pas pesawat-pesawat militer itu kan pada jatuh tuh, dihalangin sama Holhaya. Habis jatuh gitu, personelnya yang di bawah-bawah itu didatengin langsung sama Holhaya, dibunuh-bunuhin lah. Anjir, orang Jadi dia gila. solo melawan militer Kolombia, bayangin tuh pesawat terbang dihalangin pakai angin. Ya sih, emang Holhaya artsnya sekuat itu sih. Dia aja bisa ngelawan mekanis loh, elit operator. Kalah malah mekanis. Pukulannya Saria. Bisa nahan pukulan Saria. Mekanis aja kalah loh itu sama si Holhaya. Ya sih. Akhirnya pas lagi nyerang-nyerangin militer, tiba-tiba Saria datang langsung buy one datu sama si Holhaya. Round 2. Ya, pas buy one di situ akhirnya Saria menang kan. Pecah. Si Holhayanya udah dicekek gitu, udah pengen diiniin. Coba sama Holhaya, Sarianya kayak di roasting lah. Aku lupa roastingnya kayak gimana. Pokoknya di roasting, akhirnya Sarianya lengah, Holhayanya langsung kabur kayak angin. Kan dia kan bisa manipulasi tekanan udara. Udah dengerin pengakuan dosa, udah pengen ngebunuh si Loken. Iya, ngehukum Loken. Cuma aku respect sih sama keputusannya Rosmontis. Iya sih. Dia bisa ya udah gitu sama Loken. Dia tahu dia benci Loken, tapi dia bisa tetap berpikir rasional lah, nggak kebawa emosi.